Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Gyali Al-Furqon, guru mata pelajaran IPA atau fisika kalian pada pagi hari ini. Kalian masih semangat kan? Harus dong, ini masih pagi. Jadi kalian harus fokus dan mendengarkan baik-baik apa yang akan saya ajarkan pada pembelajaran kali ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah kalian ingat materi yang saya berikan kemarin? Iya betul. Bab yang kita bahas kemarin adalah fluida. Kemarin kita sudah belajar tentang fluida statis. Apa itu fluida statis? Jadi, fluida statis itu adalah fluida yang tidak bergerak atau diam. Fenomena yang terjadi saat fluida itu tidak bergerak. Lalu, apa yang kita akan pelajari pada pagi hari ini? Kita akan belajar bab baru, masih sama di bab fluida, tapi berbeda dengan fluida statis. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah fluida dinamis. Apa perbedaannya? Karena fluida statis tadi fenomena pada fluida yang tidak bergerak. Nah, di fluida dinamis ini kita akan mempelajari apa saja fenomena yang terjadi saat fluida itu bergerak. Atau jika kata lainnya tuh fluidanya sedang mengalir. Nah, kalian dengar baik-baik. Dan jika ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan di kolom yang sudah disediakan. Sekarang kita masuk ke pembahasan fluida dinamis. Nah, berbeda tadi dengan fluida statis, di fluida dinamis para ilmuwan sudah sepakat bahwa fluida yang digunakan itu harus ideal. Ideal di sini dimasukkan itu alirannya tetap atau konstan dengan waktu. Selain itu juga fluida yang digunakan itu harus tidak bisa dimampatkan atau istilah lainnya adalah incompressible atau kata lainnya lagi inviscous. Dan yang kedua, fluidanya itu tidak kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dengan dinding pipa. Dan yang ketiga, tidak ada energi panas yang keluar saat fluidanya mengalir ditransfer melalui batas-batas pipa untuk cairan, baik sebagai keuntungan atau kerugian panas. Dan keempat, aliran fluidanya itu harus bersifat laminar atau bersifat tetap. Kelima, aliran fluida itu tidak ada kehilangan energi akibat turbulensi. Dan keenam, fluida tersebut tidak boleh memiliki viskositas. Dan terakhir, aliran fluida tidak berubah terhadap waktu atau steady. Fluida dinamis memiliki dua hukum yang berlaku di dalamnya, yaitu hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Bernoulli. Apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli itu ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Daniel Bernoulli. Dari penemuan ini, Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah bukunya yang berjudul Hydrodynamica pada tahun 1738. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, atau yang bisa dilambangkan dengan P, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume. Jadi hukum Bernoulli merupakan sebuah hukum yang menjelaskan tentang besar atau kecilnya sebuah tekanan dari fluida yang bergerak dan akan berkurang kalau gerakannya lebih cepat. Persamaan yang akan digunakan nanti dalam hukum Bernoulli itu membahas tentang hubungan antara tekanan fluida atau yang kita lambangkan P tadi, kecepatan fluida, dan perbedaan ketinggian penampang yaitu tetap. Dengan rumus untuk persamaan Bernoulli yakni P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan tetap atau konstan.
Dari keterangan itu, P dilambangkan sebagai tekanan fluida atau satuan Pascal, lalu V dilambangkan kecepatan fluida mengalir dengan satuan meter per second, H menjadi selisih ketinggian penampang dengan satuan meter, dan G sebagai percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Nah, karena persamaan tadi bersifat konstan, maka persamaannya dapat diturunkan menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, untuk pengaplikasian hukum Bernoulli pada kegiatan sehari-hari itu sudah digunakan pada segala jenis aspek kehidupan. Seperti yang pertama digunakan sebagai dalam pembuatan cerobong asap. Nah, dalam pembuatan cerobong asap itu menggunakan prinsip hukum Bernoulli karena pada saat pabrik mulai berproses, asap dari proses pembakaran akan memiliki temperatur yang tinggi, sehingga massa jenis udaranya menjadi kecil. Udara yang memiliki massa jenis kecil tadi akan mudah untuk bergerak ke atas. Dengan menggunakan prinsip Bernoulli, aliran udaranya semakin cepat, maka tekanan udara tersebut menjadi kecil, dan sebaliknya, jika aliran udaranya rendah, maka tekanannya menjadi besar. Karena bagian dari cerobong asap berada di luar ruangan, maka angin akan meniup bagian atas cerobong asap tadi, sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi lebih kecil. Dikarenakan di dalam ruangan tertutup, tidak ada udara yang berembus, maka tekanan udara di dalam ruangan tersebut besar. Oleh karena itu, asap akan tertekan keluar melalui cerobong asap. Contoh selanjutnya adalah alat penyemprot. Dalam alat penyemprot, itu menggunakan prinsip Bernoulli karena ketika para penyemprot ditekan, maka aliran udara pada pipa akan meningkat, sehingga tekanan pada pipa tersebut juga akan rendah. Akibatnya akan terjadi perbedaan tekanan antara di ruang pipa dan di ruang wadah tempat alat penyemprot cairan tersebut, sehingga cairan di dalam wadah tersebut akan naik ke atas menuju bagian pipa. Contoh selanjutnya adalah dalam prinsip kerja karburator. Nah, dalam kerja karburator ini, karburator yang berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dengan udara sehingga terbentuk partikel-partikel kecil bahan bakar. Di dalamnya terdapat ruang venturi atau bagian menyempit yang bila udara melewati ruang venturi tersebut, maka kecepatan laju udara akan meningkat sehingga tekanan udara pada ruang venturi akan menjadi rendah. Karena adanya perbedaan tekanan, maka bahan bakar akan keluar melalui nozzle jet ke ruang venturi. Dan untuk prinsip yang digunakan dalam sehari-hari, prinsip Bernoulli adalah gaya angkat sayap pesawat. Pada bagian depan pesawat itu dirancang untuk melengkung ke atas agar udara yang mengalir pada sayap pesawat tersebut dibuat seperti mengalir pada pipa yang memiliki penampung yang besar menuju pipa yang memiliki penampung yang kecil. Hal tersebut akan membuat laju dari udara yang berada di atas pesawat menjadi cepat sehingga tekanan udara di bagian atas menjadi rendah. Akibatnya, karena adanya perbedaan tekanan udara antara bagian atas dan bawah sayap pesawat, maka sayap pesawat akan terdorong ke atas dan akhirnya membuat pesawat dapat terbang. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana salah satu alat tadi yang menggunakan prinsip Bernoulli itu bekerja. Pertama, saya sudah menyiapkan botol yang sudah berisi air dan airnya sudah yang diberi warna merah. Sedotan di atasnya sudah tertancap dan satu sedotan lagi. Nah, bagaimana saya memperagakannya? Jadi yang akan saya lakukan adalah meniup bagian atas sedotan yang sudah tertancap di dalam botol menggunakan sedotan satunya yang mengarah seperti ini. Lalu kita lihat apa yang akan terjadi.
Nah, seperti yang kalian lihat tadi, air yang ada di dalam botol itu akan naik ke atas dan mulai menyembur ke depan setelah ditiup ujung sedotan tadi dengan keras. Mengapa bisa demikian? Nah, jadi karena kita tiup ujung sedotan itu, otomatis laju udara yang dihasilkan oleh sedotan yang kita tiup itu menjadi lebih besar. Karena prinsip Bernoulli tadi, semakin cepat laju udaranya, maka semakin kecil tekanan udara yang dihasilkan. Nah, karena kita tiup ujung sedotan itu, membuat sedotan yang ada di dalam botol itu, laju udaranya menjadi semakin kecil dan tekanan udara yang ada di dalam botol itu semakin besar, sehingga air yang ada di dalam botol itu akan naik dan mulai menyembur keluar. Jika digambarkan pada penyemprot nyamuk, maka akan digambarkan seperti ini. Nah, pada penggambarannya, agar cairan nyamuk itu keluar dan menyemprot ke depan, itu tekanan udara di dalam wadah atau dilambangkan dengan PB itu harus lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara di mulut pompa. Dan kecepatan aliran udara, laju udara di wadah obat nyamuk tersebut atau dilambangkan dengan VB itu harus lebih kecil dibandingkan kecepatan atau laju aliran udara di mulut pompa atau bisa dilambangkan dengan VA. Sehingga perlakuan yang harus terjadi adalah laju udara di mulut pompa itu harus lebih besar dengan laju udara di wadah atau dalam kasus tadi botol air, dan tekanan udara yang dihasilkan di mulut pompa itu harus lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di dalam wadah atau botol air, agar air dalam botol itu dapat keluar dan dapat menyemprot ke depan. Sekian materi pada hari ini. Apabila ada yang bisa ditanyakan, silakan komentar di kolom yang sudah disediakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.